Shalom, Tuhan memberkati. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah berada di wilayah kerajaan Allah di muka bumi ini. Selama-lamanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan kepada kami sepanjang hari. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah online pada saat ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah ini benar-benar menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang membawa kesembuhan, ibadah yang membawa kelegaan, ibadah yang membawa kelepasan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani pada ibadah online pada saat ini. Kami serahkan mereka Tuhan yang memimpin pujian, Engkau memberkati Tuhan. Yang mengirim musik juga Engkau memberkati. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang membawakan firman pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi semuanya Tuhan. Engkau mengurapi jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang benar-benar luar biasa. Ibadah yang membawa keselamatan dan kemenangan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan Dia mampu memulihkan kehidupan kita. Dia rela berkorban untuk kita semua. Dengan apa kita membalas semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Hanya dengan mengucap syukur dan memuji nama-Nya. Itulah permintaan Tuhan kepada kehidupan kita saat ini. Syukur buat kasih-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku Yesus. Kaulah
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Terima kasih. Ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allahku yang baik Tuhan. Allahku yang perkasa Yesus. Tak pernah kau meninggalkan kami Tuhan. Kau pulihkan setiap hidup kami Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Buat kebaikan-Mu yang setiap hari selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan. Siapkan hati kami Yesus. Untuk kami dapat menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Siap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Semuanya pastinya diberkati Tuhan. Saat ini kita bertepatan dengan hari Pramuka. Yang artinya semua Indonesia merayakan hari Pramuka. Salam Pramuka. Wah, pastinya semua happy hari ini. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkat yang begitu luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tak pernah luntur dalam kehidupan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tuhan, selama-lamanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita selalu menyertai kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau setia. Kau tak pernah meninggalkan kehidupanku, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Tuhan. Yang ku perlu. Katakan dengan lemas.
Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur, dan sahabat-sahabat yang masih mencintai ibadah online. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan iman, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ingin mengajak kita untuk belajar tentang firman-Nya. Maka mari sebelum kita mempelajari firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur di siang hari ini Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami. Dan saat ini kami mengikuti ibadah online dari GBIS Haleluya Palur. Maka Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu akan mengajar dan mendidik kami agar kami makin mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pun siap untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang undangan pesta. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah menghadiri pesta. Dan biasanya sebelum kita datang pada pesta, itu sudah ada undangan yang datang kepada kita. Memang namanya undangan, mau datang monggo, tidak datang pun boleh. Tetapi perlu kita ketahui, yang namanya undangan pesta, yang namanya undangan itu adalah orang-orang yang dihormati oleh si pemilik pesta saat itu. Jadi kalau sampai pemilik pesta itu tidak sudah mengundang dan kita tidak datang, ya kita menganggap pemilik pestanya itu kurang dekat dengan kita, mungkin gitu. Mari kita buka Matius 22 ya. Di situ kita akan baca tentang undangan pesta itu. Matius 22 ayat 1, 2, 3, 4 terlebih dahulu, lalu kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Bagian yang kedua. Ayat 8, 9, dan 10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan orang-orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11, 12 dan 11, 12, 13 dan 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya,
Ini mari kita pelajari bersama. Yesus mengajar dengan perumpamaan supaya dapat mudah dimengerti. Murid-muridnya maupun simpatisan yang kumpul diberi pelajaran tentang kerajaan surga. Dikatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama seperti seorang raja yang akan menikahkan anaknya. Pesta besar. Lalu sebelum hari H, sang raja ini sudah mulai membagi undangan. Tetapi menjelang hari pernikahan itu terjadi, menjelang hari H, ditunggu-tunggu, orang yang diundang itu tidak datang. Dengan berbagai macam alasan. Dengan kata yang gampang, mereka repot. Ada yang repot ngurusi perusahaannya. Ada yang repot ngurusi perdagangannya di luar kota. Ada yang repot dengan kerepotan-kerepotan lain. Dengan kata lain, undangan yang dibagi ini tidak didatangi. Mereka tidak datang, bahkan sang raja ini kirim orang lagi kepada para undangan. Ada yang dibunuh. Keterlaluan. Keterlaluan. Padahal tinggal pesta loh. Sang raja ini sudah menyembelih berbagai macam lembu, sapi, domba dan sebagainya. Sudah olahannya ini sudah matang semuanya. Tinggal menikmati. Tapi kenyataannya ditolak semuanya. Itulah undangan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Itulah yang diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan kepingin mengatakan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan tentang pesta ini. Jadi Tuhan kepingin menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka-mereka yang mau datang pada undangan, supaya mereka hidup di dunia ini seperti pesta ini. Kita tinggal duduk diam, ada pelayan yang datang memberikan makanan-makanan atau berbagai macam makanan akan disajikan di situ. Ditolak. Tuhan kirimkan juru selamat. Tuhan kirimkan Yesus Kristus yang mengatakan, marilah kamu, hei yang berlelah dan berpikulan berat. Ditolak. Marilah kamu datang yang sakit. Ditolak oleh orang-orang Yahudi. Maka bagian yang kedua, raja itu mengutus utusannya untuk mencari orang-orang yang mau datang, yang mau nanggapi. Sang raja mengatakan, pergilah kamu ke persimpangan-persimpangan jalan, lalu membagi undangan kepada mereka. Siapa yang mau? Ada orang jahat mau, oke. Ada orang baik mau, oke. Ada orang timpang mau, oke. Siapapun diberi undangan. Dalam Yohanes 3, bahwa Allah mengasihi seluruh dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya mereka dapat menikmati hidup yang kekal. Yang mau nanggapi, dan undangan itu diberikan kepada kita. Ya. Jadi tidak memilih kasta, tidak memilih kulit, tidak memilih pinter atau bodoh, tidak memilih apapun juga. Siapa yang nanggapi, silakan datang. Dan di kerajaan itu sudah disiapkan makanan-makanan yang tinggal dinikmati. Begitu mudahnya Allah memanggil kita. Allah siapkan pesta untuk kita. Jadi
tidak dipersulit. Orang kepingin masuk kerajaan surga, tanggapi aja undangan Allah. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah berada di wilayah kerajaan Allah di muka bumi ini. Allah bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Allah bertanggung jawab kalau kita sakit, ada penyembuh yang luar biasa, yaitu bilur Yesus. Allah bertanggung jawab kalau ada yang letih lesu, dipanggil untuk datang kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan. Pesta seperti inilah yang disiapkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang siap untuk nanggapi. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu, bagian yang ketiga ini bagian yang harus kita waspadai. Begitu sudah siap makan, begitu sudah siap segalanya, maka Allah masuk. Di sini dikatakan bagian 3. Sang raja keliling untuk menemui para tamu-tamunya. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Aneh. Sang raja melihat dengan penglihatannya sendiri. Tidak ada laporan, tetapi raja melihat sendiri. Ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Makanan gratis. Bahkan makanan pesta ini makanan anugerah yang luar biasa. Kok ya ada orang yang datang, yang diundang oleh Allah, tetapi dia tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, pakaian pesta ini apa? Pakaian pesta itu adalah tutur kata dan perbuatan kita. Kita sudah masuk, kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menerima berbagai macam fasilitas Allah. Tapi kok pakaian kita, tutur kata kita, tingkah laku kita belum mencerminkan sebagai orang yang menikmati kasih karunia Allah. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai. Ya, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar baptis, bukan sekedar mengatakan aku bertobat, tetapi Allah kepingin melihat orang-orang yang sudah ditebus itu memiliki tutur kata, memiliki perbuatan yang mencerminkan dia hidup dalam kerajaan Allah. Pakaian pesta dong. Ya. Jadi jangan asal-asalan masuk. Jangan itu. Tetapi pakaian pesta ini harus kita tampilkan sehingga orang yang melihat kehidupan kita itu sudah layak untuk masuk dalam pestanya Allah, layak. Kenapa? Karena tutur katanya, karena perbuatannya sudah perbuatan manusia baru. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai Matius 7 ayat 23 dan ayat 22 dan 23 yang mengatakan demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan mengundang pesta.
Saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah menikmati kasih karunia Allah. Saya sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Macam-macam. Ada yang jadi leader, ada yang jadi singer, ada yang pemain musik, ada yang asyir, ada segala macam. Bahkan tidak jarang ada yang menjadi pendeta. Yang pinter mendoakan orang sakit, yang pinter memberikan penghiburan orang yang lemah, orang yang lesu. Tapi dia tidak punya pakaian untuk masuk dalam pesta itu. Tidak layak. Yang dipakai ini pakaian yang tidak layak. Maka tidak aneh kalau Tuhan mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau si pembuat kejahatan. Raja masuk dan melihat orang yang tidak berpakaian pesta itu. Dan raja mengutus para prajuritnya, ikatlah dia, tangan dan kakinya, buang ke tempat yang di situ terletak ratap dan kertak giginya. Atau dengan kata yang gampang, buang aja mereka ke neraka. Dan ayat yang terakhir, banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Termasuk yang mana kita? Apakah kita menanggapi undangan Allah dan menikmati pesta dalam dunia ini? Atau begitu kita menikmati pesta, ada rahasia dan kita dibuang ke neraka karena pakaian kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, disesuaikan dalam pesta itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati pesta. Maka Tuhan, biarlah pesta ini dapat kami nikmati siang dan malam. Kami ada di wilayah pesta yang telah Kau berikan. Dan kami menikmati hidup di dalam dunia ini penuh dengan kasih karunia-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah. Tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini tetap jalan. Doakan. Lalu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ikut ibadah online, tolong sekali lagi, tolong di like, tolong di komen, diberi komentar, tolong di share minimal 5 orang. Supaya janji perintah Allah yang mengatakan pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dapat segera terlaksana. Oke? Yang ketiga, doakan agar kru tetap sehat, kru semangat, dan alat-alat awet. Alat-alat kita ini sudah lebih dari 2 tahun kita pakai. Ya, tapi Tuhan berkati, awet. Ya, apalagi dari doa Bapak Ibu ikut mendoakan alat-alat ini. Pasti dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang masih belum tatap muka, kami mengundang. Ya. Pagi jam 7, Minggu pagi jam 7, ada anak sekolah minggu. Jam 9 pagi ibadah raya. Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab. Rabu
ada ibadah cabang GBS Haleluya Palur cabang Perumnas yang diadakan di kantor Mission Care. Lalu ada ibadah permata tiap Jumat jam 6 sore di Graha. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah tatap muka tapi belum mengikuti ini. Kami mengundang supaya Bapak Ibu lebih aktif untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ibadah bersama dengan GBS Haleluya Palur. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa-doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang telah pimpin kami beribadah. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu. Beri kesehatan yang baik Bapak di dalam mengelola negara kami. Pimpin para menteri, pimpin beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau, RT RW, berkati beliau untuk melaksanakan presiden yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mendengar dan menjawab doa-doa syafaat kami. Maka kami satukan hati, kami berdoa untuk anak kami Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru. Tuhan jamah, Tuhan kabulkan. Ibu Gita yang kakinya sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Arin yang tulang-tulangnya sakit, Tuhan jamah, Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan. Ibu Setia Purnomo yang jatuh juga Tuhan jamah, sembuhkan. Dan juga Ibu Linda, dosen Unisri, Tuhan jamah. Pada saat kami berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami ibadah online, kami berseru di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara kami dijamah, disembuhkan, dikabulkan segala doa-doanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Ibu Doner, Engkau telah jamah Bapak dan Ibu Sriono, Engkau telah jamah Bapak Hinanto dan Bapak Marsudi. Mereka Tuhan menunggu, menikmati pemulihan yang Kau berikan. Terima kasih Bapak, Engkau telah kabulkan seru doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat kami dalam ibadah online ini, kami akan beraktivitas ke aktivitas kami yang lain. Tingkap-tingkap langit-Mu Engkau buka dan Engkau curahkan berkat bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.